Entah apa yang dipikirkan Presiden Joko Widodo saat menandatangani PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Pelaksanaan teknis PP itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 dan 21 tahun 2024. Publik menyorot kebijakan ini sebab jadi membuka kembali keran ekspor pasir laut. Padahal ekspor pasir laut jelas-jelas dilarang sejak 20 tahun lalu saat Presiden masih dijabat oleh Megawati. Larangan itu tertuang dalam Kepres nomor 33 tahun 2002. Dengan kembali dibukanya izin ekspor pasir, maka di masa depan yang bakal dihadapi bukan sekedar kerusakan laut, kemudian kehidupan bawah laut, termasuk kehidupan nelayan, tapi juga mengancam kedaulatan bangsa. Apa masih kurang menyiksa para nelayan, para petambak, para pembudidaya terumbu karang, petani rumput laut juga? Mereka ini mengandalkan lautan lepas untuk menghidupi keluarga mereka. Kebijakan ini dapat merusak ekosistem laut sehingga ikan akan sulit dicari di area dekat pantai, melainkan harus ke tengah lautan. Padahal tidak semua nelayan kita memiliki kapal dan juga peralatan yang memadai mencari ikan laut di kedalaman. Kemampuan nelayan kita ini masih sangat tradisional, alat terbatas, dan bakal kalah bersaing dengan nelayan pemodal besar atau modern. Kekayaan laut kita juga bukan hanya menghasilkan ikan, melimpahkan produksi rumput laut, atau budidaya terumbu karang, namun juga jadi tujuan wisata andalan. Siapa yang tidak tahu wisata snorkeling di Gili Labak Jatim, Pulau Moyo NTT, Pulau Abang Batam, dan lainnya. Dan tentu saja salah satu destinasi snorkeling terbaik dunia di Raja Ampat, Papua. Juga wisata diving ada di Wakatobi Sulteng, Derawan, dan Kakaban Kaltara, Pulau Weh Aceh, serta salah satu tujuan diving internasional di Cape Kri Raja Ampat. Tidakkah akibat eksplorasi sedimen ataupun pasir laut yang berlebihan, ini juga turut mengancam menghilangnya berbagai pulau kecil, di mana di atas pulau-pulau tersebut terdapat keragaman hayati. Yang jelas, Singapura adalah negara tetangga yang sejak dahulu berupaya menciptakan daratan baru. Negara kecil itu terus-menerus memperluas wilayahnya. Ya, secara otomatis bila daratan bertambah, maka akan menggeser titik batas wilayah laut dan salah satunya berbatasan dengan Indonesia. Fakta ini akan menimbulkan ancaman kedaulatan teritorial. Potensi konflik akan terbuka lebar dan menyebabkan ketegangan baru antar negara di wilayah ASEAN. Tidakkah pemerintah berpikir apa fungsi membuka keran ekspor pasir sedimentasi? Memangnya bila dijual di dalam negeri, sudah tidak ada pihak-pihak yang membelinya? Tidak ada yang membutuhkan. Seperti kita tahu, di beberapa kawasan Pantura, Jawa Tengah, terjadi rob, abrasi, dan mengikis daratan. Bukankah sebaiknya sedimentasi yang ada bisa diambil dan dimanfaatkan untuk menjaga daratan dari ancaman pengikisan? Iya toh? Nah, ribuan warga Pekalongan, Batang, Kendal, kemudian Semarang yang kehilangan tempat tinggalnya, membiarkan air laut menenggelamkan rumah mereka, kebun mereka, kandang ternak mereka. Tidakkah jauh lebih tepat pemerintah memanfaatkan sedimentasi ini untuk mengatasi abrasi, juga rob? Jika daratan, hutan, sumber daya alam tidak dimanfaatkan dengan baik, apakah keindahan lautan juga bakal mengalami nasib serupa? Yang pasti kebijakan baru ini jadi sorotan banyak pihak termasuk para pemerhati lingkungan. Yang juga ikut bersuara adalah para nelayan. Mereka ini membutuhkan perhatian negara, bukan malah disengsarakan oleh negara. Apakah keluarnya kebijakan ini bebas dari kepentingan negara lain? Utamanya yang memang membutuhkan pasir laut seperti Singapura. Kalau berdasarkan data yang tercatat, Singapura sejak tahun 1997 hingga 2003 telah mengimpor 53 juta ton pasir laut Indonesia. Nah, apabila mau fair, menurut seorang ahli ekonomi,
potensi pemasukan dari pembukaan keran ekspor sedimentasi paling besar 1 triliun rupiah per tahun. Sementara efek atau dampak yang ditimbulkan ini bisa berlipat-lipat banyaknya. Dengan perhitungan itu, apakah layak kebijakan ini tetap dijalankan? Ya, Presiden memang sudah mengklarifikasi, jangan keliru memahami persepsi antara sedimentasi atau endapan dengan pasir laut. Sedimentasi yang dimaksud adalah endapan yang menghalangi jalur kapal laut. Sedimen yang dimaksud memang berupa pasir tapi bukan pasir laut. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa leading sektor yang akan mengawasi penambangan sedimen dan memastikan pasir laut tidak ikut diambil? Ya, siapa pihak yang menentukan lokasi mana telah ada sedimentasi yang berlebihan sehingga mengganggu jalur lalu lintas kapal? Bukan itu saja, melainkan juga bagaimana pemantauan sudah seberapa tinggi sedimen yang terbentuk dan dalam rentang radius berapa kilometer yang bisa ditambang. Apakah selama ini sedimen-sedimen itu tidak dimanfaatkan oleh pengusaha dalam negeri atau memang sudah terlalu banyak sehingga potensi untuk diekspor terbuka lebar? Pemerintah idealnya menjelaskan tentang gambaran persebaran sedimentasi laut sebanyak dan seluas apa. Iya kan? Bila pun diperjualbelikan, adakah potensi-potensi negara lain membeli? Ingat, sedimentasi ini berada di lautan di mana batasan dengan pasir laut itu tanpa sekat. Bukan hanya itu, apakah aktivitas galian sedimentasi ini tidak mengancam serta mengganggu ekosistem laut kita? Banyak pihak yang menyoroti kebijakan ini seolah-olah pembukaan keran untuk menjual sedimentasi laut makin menggenapi perusakan alam Indonesia. Tidakkah kita sebelumnya tahu hutan Kalimantan dibabat untuk proyek Ibu Kota Nusantara? Lalu, kebijakan pemberian izin tambang pada ormas keagamaan ini juga berpotensi besar mengekskalasi sumber daya alam kita. Munculnya kebijakan ini jelas jadi ancaman buat rakyat Indonesia, khususnya para nelayan. Walaupun kepala negara memastikan bahwa yang boleh diekspor adalah sedimentasi, apakah ada petugas khusus yang selalu memeriksa kapal yang mengekspor sedimentasi itu? Pengangkutan sedimentasi akan memakai kapal tongkang. Ya, sekira ukuran kapal batubara lah. Bila diasumsikan muatan yang dibawa sama, maka akan tertampung 2.000 ton sedimentasi untuk ukuran 180 feet atau 10.000 sampai 20.000 ton ukuran 330 feet. Apa bisa dipastikan di satu titik terdapat sedimentasi sebanyak itu dan kondisi bawah lautan masih tetap lestari? Seperti kita tahu, Jokowi segera meletakkan jabatannya sebulan lagi. Namun, syahwatnya menjual apapun di negeri ini seperti tidak ada batasnya.